selamat siang, atau selamat malam. Jumpa lagi di channel Mahasiswa Siluman. Di video kali ini kita akan menceritakan kisah horor sekelompok pendaki ketika mendaki di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Gunung Marapi adalah sebuah gunung vulkano dengan beberapa buah kawah aktif. Gunung ini tergolong gunung yang paling aktif di Pulau Sumatera. Secara geografis, Gunung Marapi terletak antara Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Madya, Padang Panjang. Di sebelahnya terdapat Gunung Singgalang dengan telaga sebagai daya tariknya. Namun secara administrasi, gunung ini berada dalam kawasan Kabupaten Agam. Gunung Marapi memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan air laut. Untuk mencapai kaki Gunung Marapi cukup mudah, mengingat letaknya yang tidak jauh dari kota Bukit Tinggi dan kota Padang Panjang. Keberadaan Gunung Marapi sangat kental karena mempunyai nilai historis bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Konon menurut sejarahnya nenek moyang orang Minangkabau berasal dari lereng Gunung Marapi. Hal ini ditandai dengan terdapatnya Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Nagari Pariangan merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem pemerintahan masyarakat berbasis nagari di Sumatera Barat. Sebuah animo unik yang berkembang di masyarakat, bahwa jika seseorang belum pernah mendaki Gunung Marapi, maka orang tersebut belum lengkap, disebut sebagai orang Minangkabau. Cerita ini merupakan kiriman dari Ed Sansai yang mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram @mahasiswasiluman. Sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa, tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Tujuan dari video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian yang mau mendaki, tapi sebagai pembelajaran agar kedepannya lebih berhati-hati. Selamat mendengarkan. Nama saya Husen. Saya berasal dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Ini kisah pendakian saya yang kedua kali. Saya meminta izin kepada kedua orang tua saya, namun ibu saya tidak mengizinkannya. Karena ketika ibu saya mendaki di Gunung Semeru pada tahun 85, temannya ada yang menghilang. Jadi, dengan alasan itulah ibu saya melarang saya untuk mendaki. Namun saya tetap bersikeras untuk tetap pergi besok pagi. Perdebatan pun akhirnya dimulai. Saya dan ibu saya saling berargumen. Hingga akhirnya pada tanggal 10 September 2020 di jam 9.30, Alfi dan Raji menjemput saya ke rumah untuk berangkat dari Kuala Tungkal ke kota Jambi. Sebelum saya pergi, ibu saya menahan saya untuk tidak pergi mendaki. Tapi ayah saya membolehkan sambil memujuk ibu agar dapat membolehkan saya untuk mendaki. Awalnya saya takut terjadi apa-apa ketika saya di gunung nanti. Tapi kemudian saya mencoba untuk berpositif thinking dan tetap berdoa saja, semoga tidak terjadi apa-apa. Kemudian ayah mengasih saran kepada kita agar selama di gunung kita tidak boleh berkata kasar dan menjaga sopan santun. Saya berangkat menggunakan motor untuk berangkat ke kota Jambi. Sebelum pergi firasat kayak sudah aneh. Saya berasa ini terakhir hidup saya. Saya terus-terusan memandang orang tua saya sambil senyum dan sedikit sedih. Saya tetap berdoa semoga Allah melindungi saya. Kami berangkat dari rumah jam 10.30. Butuh kurang lebih 3 jam untuk sampai ke kota Jambi. Namun tiba-tiba ketika di perjalanan hujan turun begitu deras. Saya kira gak bakalan hujan dikarenakan hari panas tidak mendung. Saya dan teman yang lainnya berhenti di simpang 35, pertepatan jalur lintas antar kota Jambi dan Kuala Tungkal. Kami menunggu redanya hujan. Saya selalu kepikiran dengan ibu. Saya terus memikirkan itu. Seperti bisikan menyuruh saya untuk kembali ke rumah. Saya berusaha mengontrol diri dengan mencoba melucu di percakapan antara saya dan teman-teman yang lain. Pikiran udah mulai sedikit tenang. Namun hujan tak kunjung berhenti. Yang seharusnya udah sampai ke kota Jambi, pada akhirnya saya dan teman-teman harus menunggu redanya hujan. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 3. Tapi hujan masih membasahi jalan. Karena kami sudah lama menunggu,
teman saya nekat untuk menerobos hujan. Dikarenakan perlu waktu 1 jam untuk ke kota Jambi. Setelah berunding, akhirnya saya dan teman-teman yang lain setuju untuk nekat menerobos hujan di jalanan. Dikarenakan hujan dan gak bisa ngebut, kami pelan-pelan bawa motornya. Dan pada akhirnya sampai ke kota Jambi pada jam 5 sore. Tapi kami harus jalan lagi untuk ke terminal bis Family Raya. Pas sudah sampai ke terminal, saya dan teman saya memesan tiket untuk ke Padang. Untung saja waktu itu masih ada 1 bis yang belum pergi, berangkat bis jam 7 malam. Kemudian kami meluangkan waktu untuk istirahat isoma. Sebelum pergi, kami mampir ke rumah teman saya yang rumahnya gak jauh dari terminal. Saya memarkirkan motor di rumah dia. Dan jam hampir menunjukkan pukul 7 malam. Kami meminta tolong teman saya asal Jambi untuk mengantarkan kami berdua ke terminal. Setelah sampai terminal, ternyata supir sudah menunggu kami berdua. Perjalanan dari Jambi ke Padang cukup lama, yaitu memakan waktu sekitar 12 jam perjalanan. Dan akhirnya saya tertidur ketika di dalam perjalanan. Di jam 12 malam, pada tepatnya malam Jumat, tiba-tiba bis mendadak mogok di jalan. Dan kiri kanannya hanya semak-semak saja. Dan juga isi di dalam bis cuma 8 orang di dalamnya. Sontak saya gelisah dong. Saya mulai berpikir negatif. Saya takut kenapa-kenapa pada diri saya. Saya mencoba turun di dalam bis untuk membantu sambil membakar sebatang rokok. Kedua teman saya cukup tertidur pulas hingga tidak bangun ketika saya mencoba membangunkannya. Sekitar 30 menit mogok, alhamdulillah bis yang saya naiki kembali hidup. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di perjalanan saya memandangi jalan yang gelap dan penuh dengan semak-semak. Semuanya terasa sunyi, entah ini beneran atau halu. Saya melihat sesosok baju putih sedang berdiri di tepi jalan. Tanpa disadari, ketika saya mengedip mata, sosok putih itu sudah menghilang. Saya pun kaget, tapi saya berusaha tetap positive thinking. Mungkin saja saya yang salah lihat. Kemudian saya mendengarkan lagu dan membuat suasana menjadi lebih tenang. Kami sampai di rumah teman saya yang tinggalnya di dekat Pasar Baduy. Kami sampai jam 8 pagi. Teman saya ini namanya Iki. Iki adalah teman kami waktu SMP di Kuala Tungkal. Pindah ke Padang di tahun 2016. Saya, Alfi, dan Rayi menginap di rumahnya Iki sambil menentukan jam berangkat ke base camp Merapi. Jarak antara Pasar Baduy ke kota baru cuma 1 jam. Dan ternyata sampai ke sana memerlukan waktu 3-4 jam. Saya, Alfi, dan Rayi memastikan untuk ke BC besok pagi saja, karena tidak memungkinkan di hari Jumat untuk mendaki. Sesudah selesai sholat Jumat dan selesai makan siang, kami bergegas untuk pergi ke rumah neneknya Iki di Bukit Tinggi. Kenapa kita ke rumah nenek Iki? Dikarenakan jarak rumah nenek Iki ke jalur Kota Baru Merapi tidak jauh. Kami pun istirahat dan bermalam di rumah neneknya Iki. Kami pun sambil bersilaturahmi ke neneknya Iki. Dan kami bercerita kalau kami bertiga bersama Iki ingin naik ke Gunung Merapi. Nenek Iki pun kaget melihat kami berempat ingin naik ke gunung. Nenek Iki melarang kami untuk naik ke sana. Kami bertiga, aku, Alfi, dan Rayi hanya terdiam. Hanya saja cucunya yang membantah untuk memaksa ingin naik. Nenek Iki syok dan istighfar. Dia kaget dan khawatir takut terjadi apa-apa kepada Iki. Iki pun mencoba membujuk dan pada akhirnya ia diizinkan untuk pergi. Karena hanya Ikilah yang tinggal di daerah Sumbar dan juga hanya dia yang pernah naik ke Merapi dan yang tahu jalan ke sana. Usai diceramahi nenek Iki dan Iki dapat izin, malam itu kami berangkat berjalan-jalan sambil membeli logistik untuk dibawa saat mendaki. Setelah selesai jalan-jalan dan membeli logistik, akhirnya pulang ke rumah neneknya Iki. Kami bangun jam 7 pagi, bergegas siap-siap untuk berangkat ke base camp. Sarapan dan membeli rokok 2 kaleng surya untuk di atas sana nanti. Akhirnya sampai ke base camp pada jam 8:50. Ternyata ingin mendaki di hari Sabtu sangatlah ramai. Sebelum memulai, Alfi
melakukan registrasi. Saya dan teman-teman saya dipanggil oleh penjaga tiket untuk meninggalkan nomor HP kami dan nomor HP orang tua untuk jaga-jaga jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Setelah selesai registrasi, kami pun siap-siap dan berdoa dulu sebelum perjalanan. Di saat perjalanan, kami mengikuti jalan pendaki asal Padang. Di tim kami, leadernya Rayi, disusul Alfi, saya, dan Eki. Di perjalanan untuk sampai ke Cadas tidak ada gangguan hal mistis apapun. Cuma sedikit istirahat, kami pun akhirnya sampai di Cadas. Kami sampai jam 3 sore di Cadas. Syukurnya hujannya pas udah mendirikan tenda. Selang menunggu hujan reda, masak dan bercerita, hujan pun berhenti. Ada pendaki asal Medan yang baru sampai. Dia terpaksa camp di jalur cukup curam. Tapi gak apa-apa sih, dikarenakan di puncak gak boleh di camp, takut badai karena musim hujan. Di jam 5:20, pendaki asal Medan itu berteriak, bilang ke pendaki lain ingin summit melihat sunset. Kami pun akhirnya ikut juga berjalan rame-rame melihat indahnya alam dari puncak ketinggian. Jalur yang zigzag dengan bebatuan yang licin harus kami lewati. Saya mengikuti jalur yang sudah ada karena jalur lain itu sangat curam dan berbahaya. Akhirnya kami sampai di puncak Tugu Abel. Nah, pas sudah sampai ke tenda peristirahatan, di situ mulai hal anehnya. Di jam 7 malam, teman Rayi sedang memasak untuk makan. Saya dan Alfi sedang cek tenda dan mengencangin pasak yang kurang kencang. Tiba-tiba ada pendaki lain yang baru datang dan gak ada tempat lagi untuk mendirikan tenda. Cuma hanya di dekat tenda kamilah ada lahan masih cukup untuk satu tenda lagi. Pendaki yang baru datang itu berjumlah 4 orang. Sambil menunggu hidangan matang, saya dan Alfi membantu mendirikan tenda pendaki yang baru datang itu. Setelah selesai, mereka beristirahat dan bersantai-santai. Pendaki yang baru datang itu membawa minuman dan mereka menawarkan amer ke kami. Kami menolak karena takut jika ada apa-apa nanti. Setelah perut udah kenyang dan kemudian merokok, kami tidak membuang sampah di gunung. Sampah dari awal naik sampai turun lagi, saya buangnya ke kantong kresek. Sampai ke puntung rokok juga saya buangnya ke dalam botol kecil lalu saya kantongin. Tiba-tiba hujan turun lagi di jam 9 malam. Kami pun bergegas untuk tutup tenda dan beristirahat. 2 teman saya, Iki si pemalas dan Rayi si tukang tidur. Hanya aku dan Alfi tidak bisa tidur karena kedinginan dan hujan. Hujan pun berhenti. Kami pun masak air buat kopi dan menghangatkan badan. Nah, kami berdua ingin kencing karena sudah tidak tahan. Kami pun pergi ke semak-semak, ya jarak sekitar 1 meter dari tenda kami. Tanpa disadari, saya dan Alfi kaget. Ada seperti sosok hewan atau apalah itu lari begitu cepat di bawah pohon. Aku dan Alfi pun menyadari akan hal itu. Aku mencoba menenangkan keadaan dan bercerita lucu berdua. Kami pun gak bisa tidur. Akhirnya kami berdua memutuskan turun untuk ambil air karena air yang di botol sedikit. Hujan pun dapatnya cuma sebotol. Kami turun untuk mengambil air. Ternyata ada juga pendaki lain ingin mengambil air, yaitu pendaki Medan. Jadi kami bertiga. Dan jarak tenda ke mata air cukup jauh jaraknya. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Firasat sudah mulai kacau. Hanya pendaki Medan itu yang mencoba menenangkan keadaan dan memulai bahan bercandaan. Sesudah sampai ke mata air, saya melihat sekelebat mata ada sosok putih terbang dari awal batu naik ke pohon. Saya pun kaget. Dalam hati saya istighfar terus. Saya kira hanya saya yang menyadari. Ternyata pendaki Medan itu juga menyadari. Cuman Alfi yang tidak sadar akan hal itu. Pendaki Medan itu menepuk pundak saya dan memandangi saya dan berkata, "Jangan difikirkan dan jangan berkata-kata." Saya pun diam agar Alfi tidak mengetahui apa yang saya lihat. Setelah selesai mengambil air, alhamdulillahnya kami sampai ke tenda. Saya pun langsung kepikiran dan berdoa, "Ya Allah, aku ada salah apa? Udah 2 kali aku melihat dan mendengar hal yang aneh." Mencoba berpikir positive thinking dan kembali menikmati kopi dan rokok bareng Alfi. Tak lama kemudian,
Pendaki sebelah tenda saya tiba-tiba ceweknya muntah-muntah. Di antara mereka tidak membawa P3K. Dan bodohnya pacarnya malah kebingungan dan ngebiarin pacarnya muntah-muntah. Saya bergegas mengambil balsem untuk diolesin di perutnya. Terus cewek itu berkata, "Aku gak mau minum itu, tapi dipaksa minum." Aku tentu saja diam dan menyuruh Alfi untuk masak air. Ketika air sudah masak, air itu saya kasih ke cewek itu untuk meminumnya. Dia mulai enakan, dan si cowoknya ini gak bisa apa-apa, cuman bisa berkata terima kasih kepada kami berdua. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Pendaki Medan mulai berteriak dan berkata, "Woi Lai, summit gak?" Kemudian pendaki lain menyaut, "Ayo Lai, tapi habis sarapan ya." Usai makan jam 4:20, mereka summit berenam. Orang Medan itu mengajak kami untuk serempak, tapi kami menolak untuk bareng-bareng. Akhirnya mereka duluan. Aku bersama Alfi mencoba membangunkan Iki dan Rayi untuk ikut summit, tapi mereka berdua menolak. Akhirnya hanya aku dan Alfi yang berangkat ke puncak. Jam 4:30 aku dan Alfi bergerak dari tenda. Akibat perut kekenyangan, rokok yang belum habis membuat nafasku di saat puncak ngos-ngosan alias tidak teratur. Baru seperempat jalan, aku dan Alfi stop istirahat. Alfi memainkan senter. Pengaturan senter dibuat menjadi kedap-kedit. Tanpa sengaja, Alfi menyenter sosok seperti manusia, memakai baju putih yang berada di tumbuh-tumbuhan. Kemudian Alfi spontan ngomong, "Anjay, karung itu mirip setan." Sontak aku kaget mendengar kata-kata dari Alfi. Aku hanya bilang, "Hus, jangan bicara sembarangan." Alfi terus saja menyenterkan dan kembali lagi senterin ke arah tumbuhan yang dimana kelihatan sosok tersebut. Sosok itu masih ada, dan itu cuman Alfi yang lihat. Alfi kembali lagi bicara tentang sosok tersebut dan senterin ketiga kalinya. Sosok yang dianggap karung putih itu kemudian menghilang. Alfi pun kaget. Alfi langsung istighfar dan berdoa. Tiba-tiba jalur itu kebagi dua macam, kiri dan kanan. Alfi pun bingung dan berkata, "Perasaan sore tadi cuma satu jalur, gak bercabang seperti ini. Kok ini ada dua ya?" Kemudian saya menjawab, "Ya udah belok kiri aja, kan zigzag." Akhirnya kami memutuskan untuk belok kiri, dan ternyata jalur itu tertutup batu yang sangat besar dan terjal. Saya dan Alfi memutuskan kembali lagi dan mengambil jalan ke arah kanan. Dan di situ juga nggak ada jalan. Jalannya itu terjal sekali. Aku dan Alfi bingung. Tiba-tiba ada suara orang berlari, terdengar jelas di telinga. "Kau dengar nggak suara orang berlari?" "Iya, ini jalurnya." Kami mengikuti arah suara tersebut. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk turun jalur terjal. Jalurnya cukup licin, gak bisa berdiri dan hanya bisa duduk dan menahan kaki tangan untuk tidak terpeleset. Alfi berada di depan saya. Kami menjumpai sepasang sandal bersusun tapi berwarna ungu. Lantas Alfi berkata, "Ini bener jalurnya, Cok. Ada sandalnya." Firasatku udah mulai beda. Aku mulai pelan untuk melawan rasa gelisah. Jarak antara aku dan Alfi lama-lama semakin menjauh. Selang beberapa saat, dia ketemu lagi dengan sepasang sendal yang berbeda di dekatnya. Warnanya hitam dan Alfi melempar sendal itu kepada aku. Aku berkata, "Vi, naik. Cepat, ini bukan jalurnya." Aku membentaknya untuk naik karena dia sudah jauh banget dari saya. "Tunggu di situ, aku cari jalan." "Gak mungkin aku ninggalin kamu, Vi. Cepat naik." Alfi cuma diem. Dia gak mau dengerin omonganku. Dan aku mulai khawatir. Tiba-tiba Alfi berhenti di tumbuhan yang dimana ada sosok putih itu. Nah, di situ terdengar lagi seperti suara kuda. Suara itu berlangsung selama 1 menit. "Sen,
ada suara kuda. Aku kira hanya aku doang yang merasakan, ternyata Alfi juga merasakannya. Alfi terus saja berjalan dan aku mencoba untuk stopin dia. Di situ aku udah pasrah banget. Dalam hati, ya Allah, jika ajalku di sini, cabutlah nyawaku asal jasadku ditemukan. Bilang itu sambil terbaring. Aku sudah lelah bilangin si Alfi, tapi aku gak bisa tetap ninggalin dia. Aku terus berdoa, dan berdoa. Doaku pun seperti dikabulkan. Pas menghadap ke belakang, tiba-tiba ada pendaki lain sedang naik muncul tiba-tiba di depan saya. Saya sangat kaget waktu itu. Lalu, saya memanggil Alfi untuk naik dikarenakan ada pendaki lain. Alfi pun mendengarkanku. Tak lama kemudian, di belakang pendaki lain disusul oleh teman saya yang bernama Rayi, yang satu tenda. Sumpah di sini aku nangis, masih bersyukur dan diberi hidup. Aku dan Alfi pun ikut serempak dengan pendaki lain. Anehnya, jalur yang bercabang itu sudah hilang. Jalur yang seharusnya belok ke kiri tertutup batu besar. Batu itu hilang menjadi jalur. Aku dan Alfi saling bertatap-tatapan melihat jalur yang dilewati. Akhirnya kami nerusin jalan sampai ke atas Tugu Abel di jam 6:30. Kami berdua sampai ke atas puncak jam 6 lewat. Yang seharusnya sampai ke puncak cuma 15 menit, ini lebih dari 15 menit. Sampainya di puncak, aku dan Alfi termenung dan bicara ke Rayi apa yang kita berdua rasakan. Kalau nggak disusul, mungkin kita sudah hilang. Siang jam 12 kami turun dari atas puncak. Aku melewati jalur yang kami lewati. Alfi penasaran dengan jalur yang gak kunjung bertemu. Pas siang hari, jalur yang seharusnya malam itu di senter adalah jalur yang luas dan ternyata itu adalah jurang. Dan anehnya jurang itu batas pinggirnya adalah tumbuhan yang kelihatan sosok putih tadi. Jadi Alfi subuh itu berjalan di tepi jurang. Siang hari itu jurang, subuh itu jalur yang luas. Kami bersyukur kami masih diberi hidup. Sontak Alfi pun langsung kaget dan demam tiba-tiba. Akhirnya kami bergegas kembali ke tenda dan siap-siap barang untuk turun. Si Rai sebagai koki masak sambil bercerita. Aku mimpi kamu pergi itu nyasar, diikutin makhluk halus. Aku terbangun dengan firasat gak enak, kemudian aku menyusul. Alfi yang mukanya pucat dan tidak enak badan cuman bisa terdiam. Aku terus mengenakin keadaan dan berkata, baiknya kita nggak usah berlama-lama di sini. Kita harus cepat-cepat packing. Masakan sudah siap, packing pun sudah, kenyang juga sudah, ngerokok sudah. Tapi paling enak si Iki. Bantuin apa-apa enggak, kerjanya main HP mulu. Disuruh nggak mau, masang tenda juga nggak mau. Lepasin tenda apalagi, taunya ngasih saran, ngerjain kagak. Sebelum turun, kami berdoa terlebih dahulu. Selang waktu turun, setengah jam perkiraan, kami terpisah. Rayi paling duluan, ngikutin pendaki asal Jambi yang juga ikut turun. Kami bertiga berada di belakang. Aku harus mengimbangin Alfi yang sedang demam. Ditambah lagi Iki yang jalannya lambat. Aku membawa carrier Alfi untuk mempermudahnya turun. Di perjalanan, kita diganggu lagi dengan sosok putih itu. Daun tiba-tiba saja bergerak tanpa angin. Geraknya kencang, cuman satu daun yang bergerak. Di situ aku nyuruh Alfi dan Niki cepat-cepat, karena sepertinya gangguan itu dimulai lagi. Di tengah perjalanan, kami bertemu seekor anjing yang menggonggong di arah belakang kami. Kelihatannya seperti mengusir. Lepas dari gonggongan anjing, suasana pun tidak ada lagi yang mengganggu. Akhirnya, sampailah kita di base camp dengan selamat. Jadi, begitulah pengalaman dari Husein dan teman-temannya ketika mendaki di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Buat kalian yang punya cerita menarik, horor, atau cerita apapun, silahkan kirimkan via email di deskripsi atau DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.